Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Mandor Motor Channel. Pada kesempatan kali ini kita dapat garapan Yamaha ME King yang mengalami bunyi kasar pada bagian mesin. Nah, jadi untuk bunyi mesinnya tadi sudah kita hidupkan, jadi bunyi kasarnya seperti itu. Dan untuk penyakit seperti ini, yang pastinya untuk penyakitnya adalah bagian mesin. Ya, kemungkinan kalau yang sangat terdengar ini adalah di bagian silinder kop atas. Ya, ini kita bongkar aja langsung untuk bagian box-boxnya, dan nanti juga untuk bagian mesin kita bongkar juga untuk bagian piston dan juga bagian kop, silinder kop. Dan yang lebih terdengar adalah bagian silinder kop, bagian klip, dan juga di bagian noken as. Jadi di sini videonya cukup lama, jadi sebagian kita skip saja untuk proses ke pembongkarannya guys. Nah, dan ini untuk bagian box sudah terbongkar. Lanjut ke pembongkaran bagian radiator dan juga bagian kanal pot. Lanjut. Nah, dan ini untuk radiatornya sudah terlepas. Lanjut kita buka untuk bagian pompa water pump, dan di sini selang napasnya kita lepas terlebih dahulu. Dan lanjut nanti kita buka untuk pompa water pumpnya menggunakan kunci 8T, bisa juga menggunakan kunci 8 shock. Nah, dan ini untuk pompa water pumpnya sudah kita lepas, dan di sini untuk gemuknya mulai mengering di situ guys. Kemungkinan dari pabrikan beri gemuk untuk bagian bearing pompa water pumpnya. Dan di sini untuk kecurigaan saya untuk kerusakan ini adalah di bagian di bearing noken as. Jadi untuk saya pegang ini agak gerak sedikit berhubung ditekan oleh rantai keteng, jadi dia tidak terlalu gerak di sini guys. Jadi untuk ini kita lepas terlebih dahulu menggunakan kunci 12 shock. Lanjut. Nah, dan ini lanjut kita buka untuk bagian tutup klipnya, dan di sini untuk bagian gear
nokenasnya sudah longgar. Kita lanjut, kita lepas dulu untuk bagian tutup klip terlebih dahulu. Nanti untuk rantai keteng kalau kita lepas duluan dia takutnya copot lepas ke dalam, bahaya. Jadi kita buka untuk bagian tutup klip terlebih dahulu, nanti lanjut ke proses pembongkaran dan juga untuk penyetingan di bagian ukuran klipnya guys. Jadi untuk celah klipnya nanti kita setting juga. Yang pasti untuk kerusakan bunyi kasar ini adalah di bagian bearing nukin asnya. Jadi sekalian aja kita lepas untuk bagian head atau kopnya. Jadi lebih gampang untuk proses perbaikan dan pengecekan dan penggantian super part yang aus. Lanjut. Nah, dan di sini untuk proses pembongkaran bagian silinder kopnya sudah selesai. Dan di sini benar untuk kerusakannya adalah bagian bearing nukin as. Dan di sini sangat oblak sekali untuk bearing nukin asnya. Kemungkinan ini faktor perawatan yang kurang, oli sering telat ganti mungkin menyebabkan bearing nukin as ini aus. Dan kemungkinan juga kata yang punya motor, untuk motor ini sering jalan jauh. Nah, jadi saran untuk kalian kalau jalan jauh sebaiknya perhatikan untuk oli, jangan sampai telat. Nah, jadi untuk bearing yang rusak adalah bagian bearing depan, dan untuk bearing yang belakang tidak ada kerusakan, dan juga bagian pelatuk untuk penekan klip juga aman. Jadi untuk kerusakannya hanyalah di bagian bearing nukin as yang depan. Jadi ini kita ganti yang baru, kita pasang untuk bearing nukin asnya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk bearingnya terlihat kinclong dan bersih, dan juga tidak oblak. Jadi lanjut untuk simak videonya sampai selesai agar lebih mengerti untuk proses pembongkaran dan juga pemasangan untuk bagian bearing nukin as ini. Dan jadi untuk proses pemasangan sederhana saja, kita pasang, kita pukul menggunakan palu. Jadi jangan takut rusak. Yang pasti untuk proses pemasangan ini jangan terburu-buru, cukup hati-hati untuk proses pemasangannya. Lanjut.
Nah, dan ini untuk bearing no candersnya sudah terpasang, tinggal kita pasang dan kita rakit kembali untuk bagian mesinnya guys. Dan di sini untuk ini pengunci bagian no candersnya agar dia tidak copot keluar. Jadi di sini kuncinya seperti ini, ada 2 buah baut menggunakan baut 8 dan juga kita kencangkan. Jadi untuk videonya sambil kita skip saja biar tidak terlalu lama. Dan nanti kita cek sound juga untuk hasilnya gimana, untuk perbedaannya bisa kalian nilai sendiri. Nah, jadi untuk proses sendal kopi sudah terpasang. Lanjut yang paling penting untuk pemasangan mesin ini adalah bagian satuan mesin atau titik top atau titik TMA pada bagian mesin. Nah, jadi untuk bagian titik satuan mesin Yamaha M-Making ini adalah gear bagian atas tadi menuju panah ke atas, dan juga di sini bertanda garis searah dengan lubang. Jadi perhatikan untuk titik ini paling penting, soalnya kalau dia kurang pas dia menyebabkan mesin tidak bisa hidup kalau gesernya jauh. Dan juga untuk bahayanya lagi, mesin antara klip dan piston dia tabrakan mengakibatkan motor tidak bisa hidup lagi. Nah, dan di sini lanjut ke proses pemasangan untuk bagian radiatornya, dan nanti kita isi semua untuk bagian air radiatornya, dan juga untuk oli nanti diganti. Ini videonya sambil kita percepat biar kita tahu untuk hasilnya bagaimana. Jadi simak videonya sampai selesai.
Nah, dan ini untuk radiatornya sudah terpasang semua dan air radiatornya sudah diisi. Bisa kalian lihat untuk bagian dalam radiatornya sudah kita isi yang berwarna sudah itu guys untuk airnya. Jadi lanjut kita pasang dan nanti lanjut kita hidupkan untuk bagian mesinnya biar kita tahu untuk hasilnya. Nah, dan ini coba kita hidupkan untuk suara mesinnya. Nah, jadi sudah selesai untuk bagian perbaikan Yamaha MX ini guys. Jadi bisa kalian nilai sendiri untuk suara mesin dan di sini sudah halus, tidak ada bermasalah lagi dan bisa kalian bandingkan sebelum pembongkarannya dan juga sudah pembongkarannya untuk hasilnya. Dan di sini lanjut kita ke proses pemasangan untuk bagian box dan juga untuk videonya mungkin sampai segini aja guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe-nya dan di share juga dan tekan loncengnya juga agar dapat notifikasi dari video-video terbaru kami. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga yang video yang kurang berkenan karena manusia tak luput dari kesalahan. Oke, sekian dan terima kasih.